Shalom semua jemaat Tuhan yang saya sangat kasihi. Jadi saya sangat rindu dengan setiap pengajaran firman Tuhan. Saya sangat nanti-nantikan bagi setiap kita yang ingin belajar firman Tuhan. Jadi tema firman Tuhan yang ingin disampaikan untuk kita pada hari ini yaitu Green as a Lifestyle. Hijau merupakan gaya hidup. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Itu lebih dahulu saya membawa kita semua untuk melihat firman Tuhan, dan saya tidak akan bacakan untuk kita, dan saya berharap dengan masa yang singkat ini, selepas daripada merenungkan firman Tuhan ini, kita melihat kembali firman Tuhan ya. Dan saya mau semua kita sudah ready untuk menulis ayat firman Tuhan ini. Kejadian 1 ayat 11 hingga 12, Kejadian 1 ayat 11 hingga 12, dan Kejadian 1 ayat 26 hingga 28, dan Kejadian 1 ayat 26 hingga 28. Nah, apa tujuan kita merenungkan firman Tuhan ini adalah untuk mendorong semua kita sebagai orang percaya ini menjadi seorang green. Menjadi seorang hijau, bukan tetapi kita menjadi seorang yang menjaga alam sekitar. Kita menjadi seorang yang sangat rindu akan alam sekitar, dan kita mau alam sekitar ini merupakan salah satu priority kita sebagai orang percaya. Nah, kenapa juga bahwa ini adalah merupakan kewajiban kita sebagai orang percaya adalah menjaga alam sekitar ini. Kita dipanggil anak-anak Allah. Allah telah memberi satu mandat untuk kita menjaga alam sekitar ini, menjaga dunia ini. Nah, kenapa? Kita telah diciptakan oleh gambaran Dia. Kita adalah anak-anak Allah. Nah, di satu sudut kita adalah anak-anak Allah. Kita merupakan gambaran Tuhan. Tuhan telah menciptakan segalanya dengan baik. Maksudnya di sini, apabila Tuhan telah menciptakan gambarannya dengan baik, kita merupakan seorang yang menggambarkan Bapa untuk menjaga ciptaan Bapa kita. Nah, pada malam ini juga saya mau mengajak semua kita untuk terus bergiat di dalam melihat dan mempraktiskan firman Tuhan yang telah kita dengar tadi. Dan saya berharap sangat-sangat kepada kita sebagai orang percaya, especially kamu sebagai orang Kristen yang harus menjaga alam sekitar. Apa yang harus kita jaga? Contoh, jangan membazir air. Kedua, jangan membuang sampah di merata-rata tempat. Ketiga, mengamalkan kitaran semula. Dan keempat, jangan kita mencemarkan udara, pun contoh bakaran. Keempat, jangan kita mencemarkan air. Kita telah diberi mandat supaya menjaga ini, alam sekitar ini. Saya memberi kamu satu contoh. Mampukah kita membeli satu tong gas untuk sehari, untuk kita sendiri saja? Bayangkan kalau kamu ada 5 keluarga. So, kamu kena menjadi supplier oksigen kepada anak istri kamu. Kedua, mampukah kita untuk tidak bernafas tanpa udara yang segar? Bahkan sekarang, di Miri ya, ada banyak orang menggunakan mask. Bukan masa MCO ini. Ya, memang MCO ini mereka menggunakan mask sebab takut ada pemerebakan virus. Dan di sini kita lihat juga alam semesta telah diciptakan Tuhan dengan baik, dengan begitu indah, dan semuanya itu dilakukannya adalah untuk kebaikan kita sebagai orang percaya. Sebab tanpa alam semesta yang diciptakan Tuhan, manusia tidak dapat hidup, manusia tidak dapat survive. Lalu jika alam semesta ini rosak, bagaimana nasib kita sebagai orang percaya, sebagai manusia? Kita tidak dapat survive. Bolehkah kita survive dengan benda lain, dengan uang, dengan kekayaan yang ada pada kita? Kita tidak dapat survive. Memang duit itu penting, tapi bukan duit itu segala-galanya. Yes. Kenapa?
ada banyak hal yang harus kita pelajari. Okay? Nah, jika alam semesta ini rosak, keselamatan dan populasi kita sebagai manusia juga akan terancam. Oleh sebab itu, sebagai orang bumi, warga negara bumi, warga bumi ini, yang sekaligus anak-anak Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu berganding tangan untuk menjaga bumi ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita mengingat bahawa bahaya besar dapat mengancam populasi kita sebagai manusia apabila kita tidak menjaga alam sekitar ini dengan baik. Dan satu hal lagi yang paling penting, kita harus ingat bahawa menjaga alam sekitar adalah suatu kewajiban kita sebagai orang-orang percaya. Sebab itu Tuhan telah mempercayakan kita seluruh ciptaannya di bumi ini kepada kita sebagai manusia. Dan ingat, di akhir daripada ini, saya mengajak semua kita agar kita terus menjaga alam sekitar kita ini dengan baik. Jadi di Miri sahaja, okay? Ada beberapa banyak kempen yang kita buat. Contohnya kita membersihkan pantai, contohnya kita menolong, ada beberapa persatuan mereka memisahkan antara kertas putih dan kertas berwarna. So ada banyak kempen yang telah dibuat untuk menjaga alam sekitar ini. Kita diberi mandat, kita sebagai orang Kristian diberi mandat oleh Tuhan untuk menjaga bumi ini. Tetapi kenapa kita membiarkan orang lain menjaga bumi ini? Contoh, okay. Jadi saya menyeru semua kita, marilah kita bersama-sama untuk menjaga alam sekitar kita dengan baik. Dan saya percaya melalui renungan ini kita diberkati, kita akan terus berlimpah dan kita akan terus dijaga oleh Tuhan, kita akan terus dididik oleh Tuhan. Dan terima kasih kerana setia dalam merenungkan firman Tuhan. Dan jangan lupa sila baca buku Kejadian itu tadi yang telah kita suarakan. Jadi ambil masa waktu ini, apakah tanggungjawab kita sebagai orang percaya? Apa yang harus kamu buat? Contoh, apa langkah pertama saya sebagai orang Kristian? Okay, sebelum saya memberi tugas kepada kamu, apakah langkah pertama saya? Saya harus membersihkan rumput-rumput yang tidak berguna ataupun tidak ngam, tidak sesuai di tanah itu. Saya akan buang rumput itu dan membersihkan laman rumah saya ataupun di belakang rumah saya. Dan semua itu bila sudah bersih, saya akan tanam sayur, saya akan tanam serai, cili, semua apa yang seharusnya saya buat. Okay? Apa yang sesuai yang saya tanam di sana. Jadi inilah langkah-langkah yang harus kita jaga untuk menjaga tanaman-tanaman yang ada di bumi ini. Sekalian, terima kasih. Tuhan memberkati.